Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Susilaningsi SSI MM selaku fasilitator saya, dan Ibu Utami Zulfa SSI selaku pengajar praktik saya di PPG Angkatan 6 Jawa Barat Kota Depok. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan coaching supervisi akademik kepada rekan saya, yaitu Ibu Desti Nur Amelia SPD. Baiklah, berikut adalah percakapan pra-observasi yang akan saya lakukan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Amel. Salam mulia. Apa kabar Bu Amel hari ini? Alhamdulillah. Aduh Bu, hari ini Bu Amel cantik sekali. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bu Amel. Saya minta waktunya sebentar ya. Oke, begini Bu Amel, saya sudah sampaikan kemarin kalau saya akan melakukan observasi di kelas Bu Amel. Ya, sebelumnya saya mau melakukan pra-observasi dulu. Ya, oke Bu Amel, izin ya saya untuk menyampaikan tujuan daripada supervisi akademik yang akan saya lakukan. Ya, pertama adalah untuk kepentingan Bu Amel sendiri dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Bu Amel sebagai seorang guru. Tentunya kompetensi mengajar, ya. Oke Bu Amel, kita ngobrol santai aja ya. Oke, kira-kira kapan nih Bu Amel siap untuk saya observasi di kelas? Boleh, besok hari Senin. Oke, terima kasih ya. Oke Bu Amel, sebelum melakukan pembelajaran, persiapan apa yang Bu Amel lakukan? Persiapan sebelum saya mengajar. Biasanya saya menyiapkan fisik dan mental, yang pertama. Lalu saya merancang RPP yang akan saya gunakan, lalu materi yang akan saya sampaikan, sampai media yang akan saya gunakan dalam menyampaikan materi yang saya berikan kepada anak. Luar biasa ya Bu Amel. Jadi catatan saya ini, berarti Bu Amel memang sudah benar-benar mempersiapkan sebelum masuk ke dalam kelas. Oke. Nah, Bu Amel, materi apa yang akan Bu Amel sampaikan nanti? Hari Senin saya akan menyampaikan materi pembelajaran IPA, yaitu materinya tentang perubahan wujud benda. Perubahan benda. Oke. Lalu tujuan pembelajaran yang akan Bu Amel sampaikan nanti apa? Tujuan pembelajarannya saya akan melakukan percobaan di mana bahwa energi. Oke, Bu Amel, nanti kan Bu Amel sudah menyebutkan tujuan pembelajaran yang akan disampaikan nanti. Lalu kira-kira strategi apa yang Bu Amel gunakan? Lalu model dan metode pembelajarannya bagaimana yang akan diterapkan di kelas? Kalau strategi pembelajaran saya menggunakan cooperative learning. Lalu metode pembelajarannya saya gunakan simulasi, percobaan, diskusi tanya jawab, lalu saya kasih penugasan dan juga ceramah. Oke, Bu Amel, kira-kira misalnya nih ya, Bu Amel sudah menerapkan strategi dan model serta metode pembelajaran yang tadi Bu Amel sebutkan di KDM nanti. Coba deh Bu Amel gambarkan bagaimana KBM yang akan berlangsung Senin itu nanti. Harapan saya di kelas tetap dalam kondisi kondisi. Oke Bu Amel, tadi kan Bu Amel sudah menyebutkan strategi pembelajaran. Nah, kira-kira bisa nggak Bu Amel gambarkan bagaimana pembelajaran yang akan berlangsung nanti? Harapannya sih ya di kelas kondisi kelas tetap kondusif,
berlangsung dengan baik dan tertib sehingga siswa dapat menyerap ilmu yang apa yang saya sampaikan dan siswa dapat menerapkan kembali kepada kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, itu memang sudah cukup signifikan ya yang Bapak harapkan. Nah, sekarang saya ingin bertanya nih. Kira-kira media pembelajaran apa yang akan Bapak gunakan nanti? Media pembelajaran yang saya gunakan besok, saya membentuk kelompok, lalu saya sudah menugaskan anak-anak membuat clipping, ya, sudah membuat clipping, lalu setiap kelompok menyiapkan bahan-bahan untuk dipraktekkan. Karena perubahan wujud benda ada 6 perubahan wujud benda, jadi saya buat 6 kelompok, lalu setiap kelompok menyiapkan alat praktek yang akan digunakan. Lalu media yang saya gunakan adalah media kelompok. Jadi kita tanya jawab, diskusi dan pemecahan masalahnya nanti kita diskusi. Oke. Kira-kira sebelum melakukan media kelompok, media pembelajaran itu ada nggak dalam bentuk PowerPoint atau gambar? Saya menampilkan video. Oh, video pembelajaran. Oke, luar biasa ya. Nah, coba deh, kira-kira menurut Bu Amel, ada nggak siswa itu yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran? Lalu ada siswa yang lebih pintar, ya kan? Nah, itu kira-kira bagaimana Bu Amel? Ya, jelas berbagai macam keanekaragaman siswa. Setiap siswa itu memang punya keunikan sendiri. Ada yang sepertinya dia tidak mendengarkan ternyata paham. Ada juga yang benar-benar sudah menekuni tapi pemahamannya masih kurang. Jadi tapi dengan metode yang saya gunakan, saya melakukan pendekatan secara terus kepada anak-anak. Mudah-mudahan harapan saya yang kurang paham presentasinya sedikit. Oke, berarti Miss Amel juga menerapkan FPP berdiferensiasi ya. Yaitu kalau saya lihat nih Bu Amel sudah menerapkan FPP berdiferensiasi kepada profil belajar murid, lalu kesiapan belajar murid. Nah, dari angka 1 sampai dengan 10 menurut Bu Amel dengan menerapkan FPP seperti itu berapa poin yang kira-kira harapan capaian pembelajaran itu bisa dicapai? Harapannya sih poinnya 10 ya. Tapi saya juga masuk proses belajar, saya menantang diri saya mudah-mudahan bisa tercapai minimal 7 sampai 8 dalam proses pembelajaran. Kalau hasil belajar paling 10. Oke, betul ya. Nah, terus Bu Amel ya, dalam melakukan pembelajaran tadi kan Bu Amel bilang harapannya 1 sampai 10 ya kan, 1 sampai 10 dalam 7 atau 8 dalam proses KPM hasil tapi 10. Nah, kira-kira Bu Amel itu merasa sulit nggak sih menerapkannya dan menerapkan apa yang sudah Bu Amel rencanakan ke kelas? Ya, terkadang masih apa yang sudah saya rencanakan, sudah saya rancang, ternyata pada saat kenyataannya kita melaksanakan di kelas tidak sesuai apa yang diharapkan. Nah, lalu apa kira-kira yang kamu laksanakan? Saya gali kembali apa yang kurang, saya observasi kembali, dan saya akan ulang lagi di pelajaran selanjutnya. Melakukan refleksi. Oke. Nah, Bu Amel, kira-kira siapa sih yang bisa membantu Bu Amel mengatasi kesulitan di dalam pembelajaran di kelas Bu Amel? Ya, tentu saja teman sejawat. Terus sejawat ataupun teman yang lain, kita berbagi pikiran. Saling sharing. Oke. Baik Bu Amel, luar biasa ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Jangan Bu Amel jangan merasa terbebani ya. Nanti ketika saya melakukan observasi di kelas Bu Amel, mudah-mudahan saya bisa membantu. Nah, nanti saya observasi, setelah itu kita lakukan kegiatan pasca observasi ya. Mudah-mudahan Bu Amel bisa melaksanakan program yang lancar, sehat selalu.
dalam video pelajaran tentang perubahan itu benda apa saja sih benda yang berubah dalam makanya pentingnya Teman-teman mampu mengetahui pengertian dari perubahan budi benda. Yang kedua, teman-teman mampu mengetahui macam-macam atau jenis perubahan budi benda. Dan yang ketiga, teman-teman mampu mengetahui contoh peristiwa perubahan budi benda dalam kehidupan sehari-hari. Kalian mau tahu teman-teman kita masuk ke pembahasan. Teman-teman di sini ada yang tahu apa sih yang dimaksud dengan perubahan budi benda? Iya betul, perubahan budi benda adalah perubahan yang terjadi pada suatu benda dengan wujud atau bentuk yang berbeda. Atau teman-teman juga, perubahan wujud atau benda ini bisa terjadi karena adanya peristiwa pengeluaran atau penyerapan hal. simak videonya. Oke teman-teman, setiap benda yang ada di sekitar kita pasti akan mengalami perubahan wujud walau tidak terlalu terlihat. Seperti yang telah kita ketahui, perubahan wujud tersebut termasuk cair dan gas. Dan perubahan wujud itu biasanya terjadi akibat dari akumulasi atau tindakan terhadap benda tersebut seperti stresan, pendinginan, dan pembentukan. Nah teman-teman, ada 6 jenis perubahan wujud benda. Ya, ada di sini ya, sama aja yuk. Tersebut, meruang, menyukrim, dan kristal atau istilah lainnya yaitu reposisi. Adapun perubahan wujud benda dengan benda yang awal warna yaitu mencair, menguap, dan menyukrim. Sedangkan perubahan wujud benda akan merupakan awal warna yaitu membeku, mengembung, dan mengkristal. Dulu. Oke, perubahan wujud benda ya ada menjadi itu perubahan wujud benda akibat menerima kalor panas ya sehingga menyebabkan proses mencair lagi keluar lalu perubahan wujud benda akibat melepaskan kalor atau perubahan dingin. Karena sesuai dengan bicara kita yang kemarin bahwa hari ini Senin tanggal 6 Januari 2023 dan pertama kita akan ada proses tadi kita materi IPA sudah perubahan suhu dan kalor perubahan wujud benda. Kelompok sudah dibuat ada berapa kelompok? Nah, titik yang dibuat coba perhatikan sama titiknya. Nah, sudah jadi. Oke, ini pengembun. Ini kristal, buku penyuklir dan air. Oke, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelompok. Sudah siap presentasi? Presentasikan tim yang sudah dibuat? Sudah? Sudah siap? Alat praktis sudah disiapkan juga? Oke, yang pertama siapa yang akan mempresentasikan? Percaya ya? Oke, percaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya ada Kak? Tapi, tarik suaranya. Ya, sabar. Yang ingin, apakah kita bisa jadi juga? Tapi, proses kecilnya tidak, kapal yang sama, ya. Jadi ada perubahan, ada perbedaan hasilnya kapan? Dari kapal yang simpan di sini atau kapal yang simpan di mana? Jadi lebih cepat mana? Lebih banyak, sudah panas atau sudah dingin? Mana? Karena ada proses perubahan kan? Oke, cukup. Terima kasih. Silakan. Ada. Nah, lihat teman-teman. Jadi proses perubahan benda dari padat yaitu menyup apa contohnya? Contohnya adalah kartu bagus ya ditaruh di diamkan suhu terbuka suhu terbuka lanjut dan angin habis itu adalah satu proses menyublim. Kan contohnya saya lagi saya contohnya saya itu oke soalnya api nah apalagi contohnya saya itu apalagi saya contohnya anak-anakku sekalian, pembelajaran kita hari ini sudah cukup selesai. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak. Semoga ya apa yang sudah kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kalian semua di kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah. Melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu Susilaningsi SSI MN selaku fasilitator saya, dan Ibu Utami Zulfa SSI selaku pengajar praktik saya. Alhamdulillah, saya telah melaksanakan coaching supervisi akademik, yaitu pra-observasi dan observasi. Hari ini saya akan melakukan supervisi akademik, yaitu pasca observasi, bersama rekan saya, Ibu Desti Nur Amelia SPD. Assalamualaikum Bu Amel. Bagaimana kabarnya hari ini? Bu Amel sudah selesai kan mengajar? Saya minta waktunya ya sedikit ya. Kita akan melakukan kegiatan yaitu supervisi akademik pasca observasi. Ya, Bu Amel, kemarin saya sudah melihat Bu Amel mengajar di dalam kelas ya. Kira-kira harapan-harapan apa saja yang ingin Bu Amel sampaikan dari kegiatan kita hari ini? Harapan saya semoga mungkin ya dalam saya mengajar masih dalam proses belajar, masih banyak kekurangan. Mudah-mudahan dengan coaching dari beliau kepada saya dalam kegiatan mengajar ada evaluasi, ada tambah ilmu lagi, masalah ilmu saya bertambah dari kegiatan. Oke, luar biasa. Bu Amel selamat ya. Kalau menurut saya secara keseluruhan Bu Amel mengajar sudah cukup baik ya, menurut observasi saya. Saya lihat tadi waktu kemarin itu anak murid begitu antusias ya. Oke, Bu Amel, kemarin kan Bu Amel bilang akan melaksanakan KBM muatan pelajaran IPA ya, muatan pelajaran IPA. Tujuan pembelajarannya tadi disampaikan nggak sama Bu Amel? Disampaikan. Saya sampaikan di akhir kegiatan. Dan di dalam video media pembelajaran ada di dalam video. Ya, oke. Sebetulnya ya Bu Amel, kalau kita ini sekedar evaluasi saja. Kalau kita mau melakukan KBM di awal kan setelah persepsi ya. Ya tadi Bu Amel memang sudah melakukan persepsi, ya kan, pembukaan, ya kan, sesuai RPP ya. Nggak apa-apa sih kalau misalnya kita mau ada tambahan sesuai RPP. Bu Amel udah melakukan persepsi, pembukaan, berdoa, ya kan, mengabsen, lalu menyanyikan lagu Indonesia Raya, gitu kan, semuanya sesuai. Tapi tadi saya ada catatan saya sedikit, ya. Seharusnya di awal kita menyebutkan tujuan pembelajaran, menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah itu kita boleh yang membicarakan atau misalnya menunjuk satu orang anak. Ya itu ya Bu Amel ya. Oke Bu Amel, kira-kira evaluasi perbaikan atau yang sudah baik, ada perbaikan yang akan Bu Amel lakukan apa? Yang sudah baik kira-kira apa menurut Bu Amel, dan perbaikan apa yang akan Bu Amel lakukan? Yang harus saya pertahankan ya, dalam perbaikan yang sudah saya lakukan dalam mengajar, yang mungkin saya dapat membangkitkan semangat terhadap anak-anak. Tapi tentu saja di balik itu banyak kekurangan seperti yang sudah Ibu sebutkan ya. Saya belum sempat menyampaikan tujuan pada pembelajaran. Itu akan saya evaluasi kembali. Itu masih banyak kekurangan. Lalu seperti misalnya contohnya diskusi tanya jawab ya, masih beberapa ada anak yang belum terbangun kepercayaan dirinya untuk menjawab atau meluapkan pertanyaan terhadap diskusi yang sedang berlangsung. Lalu pada akhir kegiatan pembelajaran saya masih kurang dalam menyampaikan persepsi kesimpulannya. Belum sempat saya sampaikan mungkin karena waktu yang begitu sempit. Tapi mungkin kedepannya saya bisa lebih memaksimalkan waktu, memanage waktu sebaiknya. Oke, luar biasa. Ya Bu Amel, kan tadi kan Bu Amel bilang dalam pembelajaran ya Bu Amel merasa di bagian akhir ya kan. Menurut saya itu nanti kan bisa kita perbaiki ya. Saya memberikan catatan tadi ketika diskusi berlangsung sudah bagus sih anak-anak itu istilahnya sudah berani tampil gitu kan. Nah tadi tapi ada sedikit boleh ya saya tambahkan, ketika presentasi anak itu tidak menyebut assalamualaikum ya,
misalnya kami dari kelompok berapa pembukaan ya kan akan mempresentasikan hasil kelompok kami yaitu tentang apa ya itu jadi catatan saya itu anak tadi ada beberapa kelompok yang tidak menyampaikan. Nah terus pada saat pemaparan materi anak-anak itu sepertinya memang harus dilatih bagaimana cara menyampaikannya dan dibagi-bagi tugas gitu kan membacanya, misalnya ada moderatornya ya kan, moderatornya siapa ya kan ya, ada moderatornya, lalu nanti anak yang lain itu misalnya dibagi tugas dibaca ini baca ini. Nah pada saat sesi tanya jawab seharusnya kan anak itu kan ada apa namanya dibatasi, misalnya sesi 1 berapa pertanyaan gitu kan. Nah, nanti mereka mendiskusikan, seharusnya juga ada umpan balik. Mereka kelompok itu memberikan, misalnya seandainya mereka tidak bisa menjawab, bisa dilempar umpan balik gitu. Nah penanya tadi sih lumayan antusias, cuma seharusnya sebelum bertanya menyebutkan nama saya siapa, dari kelompok berapa gitu, itu akan lebih baik lagi gitu kan, tidak langsung lebih hidup ya. Gitu. Nah, itu sih intinya. Tapi secara keseluruhan sudah cukup baik. Cuma pengaturan waktunya memang ya agar disesuaikan dengan KBM pada saat itu berapa menit ya kan di kegiatan intinya. Ya memang kalau pendahuluan gitu kan memang isinya persepsi inti, lalu penutup ya tadi penarikan kesimpulan sudah, dan ini yang digali itu tentang perpindahan suhu dan kalor kan. Miss Amel sudah memberikan materi sebelumnya ya? Sudah, di hari sebelumnya. Itu jadi penguatan aja pada saat itu. Kira-kira upaya perbaikan apa lagi sih yang akan Miss Amel lakukan gitu dalam pembelajaran materi ini gitu? Tentang IPA, mungkin memberikan contoh nyata kepada anak-anak, karena kan secara tidak langsung mereka hanya membayangkan, tidak lihat contoh nyatanya. Mungkin lebih kedepannya saya bisa lebih kasih contoh ke mereka sesuai kenyataannya, sehingga bisa benar-benar anak-anak tahu cara pemanfaatannya. Oke, luar biasa betul. Nah, kira-kira menurut Miss Amel, siapa sih yang bisa membantu Miss Amel untuk memperbaiki pembelajaran yang berlangsung tadi, terutama di pelajaran IPA tadi? Saya juga bisa belajar membimbing anak-anak, dan yang paling berpengaruh adalah teman sejawat. Oh iya, oke. Kira-kira teman sejawat itu bisa memberikan masukan dalam hal apa? Dalam hal masukan seperti ini, misalnya apa yang kurang dari saya, masukan apa yang harus saya perbaiki, yang kekurangan saya apa, kelebihan saya apa. Jadi mungkin saya juga bisa kolaborasi bagaimana cara mengajar supaya bisa membantu. Oke, luar biasa ya. Nah, sama Bu Amel, saya juga masih belajar ya, kita sama-sama belajar. Ya mudah-mudahan Miss Amel terbantu ya, hasil observasi tadi itu kita jadikan bahan evaluasi dan refleksi. Begitu juga dengan saya. Oke, Miss Amel kedepannya kira-kira materi apakah Miss Amel akan tetap melakukan kegiatan belajar berkelompok atau bagaimana? Disesuaikan dengan materi. Kalau besok saya ada pembelajaran matematika, sepertinya tidak secara kelompok. Mandiri. Oke, jadi semuanya itu baik metode, strategi pembelajaran dan metode pembelajaran disesuaikan dengan materi pembelajaran yang ada sampaikan. Tapi kebanyakan Miss Amel itu menggunakan media. Saya biasa menggunakan media video, audio video, dan juga diskusi tanya jawab. Nah, dalam penggunaan media pembelajaran, audio, video, dan diskusi pembelajaran, apakah menurutnya Miss Amel itu sudah memenuhi kebutuhan belajar anak? Kalau memenuhi 100% mungkin belum ya. Tapi progres yang saya rasakan sangat presentasinya sangat cukup, karena bagaimanapun anak-anak lebih antusias jika dibantu dengan media pembelajaran seperti audio video. Mereka lebih antusias dan lebih termotivasi untuk lebih mendalami materi tersebut. Oke, jadi intinya penggunaan media pembelajaran itu sangat penting dan kira-kira sangat wajib, berpengaruh, dan berpengaruh dan wajib ya.
luar biasa. Miss Amel, kira-kira untuk evaluasi penilaian, penilaian itu yang akan Miss Amel lakukan itu dalam bentuk apa? Karena kemarin itu dalam kelompok, diskusi dalam kelompok, balik lagi saya akan memberikan pertanyaan dalam bentuk evaluasi kertas. Pertanyaan itu nanti ya RKS dijawab oleh anak-anak, nanti cara menjawabnya kalau sudah dijawab, cara evaluasinya adalah ditukar dengan kelompok yang lain. Oh gitu. Jadi tetap mereka diberikan LKS, Ya. LKPD gitu untuk didiskusikan Diskusikan kelompok kelompok mereka. tersebut. Setelah itu dipresentasikan Diserahkan hasilnya kembali ditukar di depan sama kelas oleh mereka sendiri sama perkelompok yang itu. berkelompok. Oke. Seberapa efektifkah kegiatan pembelajaran dengan metode yang Mbak terapkan tadi, berkelompok, presentasi? Kalau menurut saya sangat efektif karena kita sebagai guru bisa melihat antusias anak-anak, bagaimana mereka bisa mengeksplor diri mereka dari apa yang sudah mereka pelajari, dari praktek proyek yang mereka kerjakan, mereka bisa meluapkan apa yang mereka sudah pelajari dan mereka lebih percaya diri karena dengan cara berkelompok. Kira-kira kan tadi ada sedikit permasalahan, misalnya ini tadi kayak saya lihat misalnya anak ada yang bercanda, terus ada juga yang tidak memperhatikan, terus misalnya menjawab pertanyaan itu masih belum bisa. Mungkin dia bisa jawab tapi cara Ya, tata bahasanya, penyampaiannya. cara penyampaian. Nah, upaya-upaya apa yang bisa melakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Kalau misalnya tadi ada yang bercanda gitu ya, pasti langsung saya tegur di depan teman-temannya. Dengan begitu mungkin menjadi efek jerak sehingga dia tidak melakukan itu lagi. Nah, kalau untuk anak yang belum, mungkin dia sudah tahu jawabannya, tapi cara mengungkapkannya belum bisa. Itu pasti saya bantu dengan tata cara yang lebih baik lagi sehingga kosakata mereka, pembendaharaan kata mereka yang makin bertambah. Oke, jadi intinya Secara langsung di TKP Ya. Selama ini selama Miss Amel mengajar KBM, hasil pembelajarannya itu dalam proses kegiatan berkelompok itu bagaimana hasilnya? Ya progresnya sangat baik, alhamdulillah. Sehingga kadang-kadang jadi kalau misalnya saya lempar lagi ke anak-anak besok mau berkelompok lagi nggak, mereka lebih senangnya berkelompok karena mungkin yang tadi saya bilang mereka bisa lebih bereksplor karena bisa diskusi dengan teman-teman yang tadinya nggak tahu bisa dikasih tahu dengan yang satunya. Lalu mereka lebih percaya diri karena lebih bareng-bareng kan cara belajarnya. Oke, jadi dalam satu kelompok itu ada yang muridnya bisa, Ya. ada yang tidak bisa, ada yang biasa saja. Jadi di-combine. Oke, itu salah satu upaya atau cara Miss Amel mengatasi Kesulitan belajar. pada siswa. Baik, Miss Amel, alhamdulillah kegiatan pasca observasi ini kita lakukan. Kedepannya mudah-mudahan apa yang ingin Miss Amel capai kedepannya gitu dalam kegiatan KBM Miss Amel setelah kegiatan ini pasca observasi. Tentunya dalam cara mengajar saya lebih tadi ilmu hasanah saya makin bertambah, setidaknya kompetensi mengajar saya lebih baik. Oke, terima kasih Miss Amel. Insya Allah kita akan berbincang-bincang lagi. Kita mengadakan coaching klinik ya. Terus kita istilahnya kita saling sharing dengan rekan sejawat. Itu penting ya. Baiklah Miss Amel. Bagaimana perasaannya setelah di coaching sama saya hari ini? Ternyata masih banyak kekurangan yang saya rasakan. Ternyata masih banyak yang harus saya pelajari dan ini salah satu progres saya untuk bisa meningkatkan kompetensi saya lebih baik lagi. Terus perasaannya bagaimana? Ya, tentu saya senang. Oke. Baiklah Miss Amel, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Semoga dengan adanya kegiatan observasi dan pasca observasi, kita dapat meningkatkan kompetensi kita sebagai seorang guru ke arah yang lebih baik. Nah, semoga kedepannya Miss Amel juga bisa menjadi guru yang kompetentif, ya, terus bisa meningkatkan lagi
daya kompetensinya sebagai seorang guru, dan kita berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Oke, ada yang disampaikan lagi Miss Amel? Oke, terima kasih Miss Amel atas waktunya ya. Mudah-mudahan sukses selalu dan kita menjadi guru yang inspiratif di kehidupan yang di kehidupan yang masih akan datang dan dirindukan oleh murid-murid kita. Terima kasih banyak Miss Amel, luar biasa. Demikian coaching klinik pasca observasi hari ini, alhamdulillah telah selesai dilaksanakan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.